Bacaan dari kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan berkilau. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, Semara Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihat, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kalian. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh debu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang bersukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberi hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Alleluia.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui hati dan pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salah satu pesan yang ingin disampaikan melalui perikop Injil yang baru saja kita dengarkan adalah bahwa iman itu selalu menghasilkan buah, atau iman itu selalu berbuah. Di mana dari iman orang-orang yang ada di sini tadi itu menghasilkan buah. Yang pertama dari iman yang mengusung orang yang sakit tadi. Iman mereka menghasilkan keberanian dan kepedulian terhadap sesamanya yang sakit, sehingga ketika ada sesamanya yang sakit dan tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan, dia tidak putus asa karena adanya hambatan, karena adanya rintangan. Dalam sebuah tempat ini orang banyak berkerumun, mereka tidak dapat, lalu mereka tidak putus asa, mereka justru malah berani untuk membuka atap rumah itu dan menurunkan si sakit dari atap tepat di depan Yesus. Itu sekiranya kalau mereka tidak beriman kepada Yesus, mereka juga tidak akan repot-repot sampai mau membongkar atap, menurunkan atau mengangkat si sakit sampai ke atap dan menurunkannya di depan Yesus. Lalu iman dari si sakit ini sendiri, buahnya adalah ia memperoleh kesembuhan. Dan pada akhirnya iman dari orang yang mengusung dan orang yang si sakit ini menghasilkan ketakjuban bagi orang-orang yang melihatnya, karena orang-orang ini menerima buah, menerima berkah dari Yesus, dan juga mereka semua yang melihat itu memuliakan Allah. Yang artinya mereka yang melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus, mereka juga yang beriman
itu imannya berbuah, semakin percaya kepada Allah, mereka menghasilkan buah, semakin memuliakan Allah dan semakin takjub akan karya Allah di dalam hidup mereka. Maka pertanyaan bagi kita, buah apa yang sudah kita rasakan dari iman yang kita miliki? Dan mari kita mengusahakan agar iman yang kita miliki menghasilkan buah bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tentu buah iman ini adalah kebaikan dan kebenaran. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua.